Dia bisa menyerahkan kekuasaan, otoritas, dan kejayaan, tapi sihir adalah segalanya. Dia menuangkan semua yang dia miliki ke dalam baterai mana, mendorong kekuatannya melampaui apapun yang diharapkan. Tiba-tiba baterai mana itu hancur berkeping-keping. Tidak dapat menampung mana yang luar biasa yang telah disalurkan Ian. Semua orang, termasuk pemilik menara, menatap kaget pada perangkat yang rusak itu. Ian terengah-engah, berdiri di sana, energinya jauh melampaui master kelas 3. Hal lain dengan tak percaya memungut pecahan baterai mana itu. Mengetahui bahwa itu hanya dirancang untuk menampung mana master kelas 3, dia menatap Ian. Pikirannya berpacu, tak mampu memahami bagaimana seorang anak seperti dia bahkan bisa melampaui seorang master kelas 3, kesadaran itu mulai terasa. Ian masih terengah-engah, berjalan menjauh dari tempat kejadian dengan perlahan. Mentari menyentuh lembut balkon menara. Salah seorang penyihir menggebrak meja dengan frustrasi, menyatakan bahwa semua rumor tentang Ian Page itu benar. Bukan hanya dia penyihir kelas 4, tapi itu berarti dia setara dengan mereka semua. Kecuali pemilik menara, dia menambahkan, reaksi Ian saat ditanya tentang kematian Jonathan adalah perilaku yang jelas dari seseorang yang berbohong. Suara penyihir itu meninggi. Dia menuntut untuk tahu apa pendapat semua orang tentang itu. Dia berpendapat bahwa sebelum Ian menjadi ancaman yang lebih besar, mereka harus bertindak cepat dan mengendalikannya. Dia mengusulkan agar mereka membatalkan kelulusan Ian dari akademi dan 5 tahun pengabdiannya. Mendesak mereka untuk menjinakkannya segera. Pemilik menara menyilangkan tangan, mengakui bahwa itu akan menjadi tugas yang berat, tapi setuju bahwa waktu Ian di akademi hanya akan menjadi sia-sia. Dia terlalu berbahaya bagi murid-murid lain. Pemilik menara mengangkat pertanyaan tentang bagaimana para pendatang baru dan penyihir muda akan merasa memiliki seorang penyihir kelas 4 sebagai teman sekelas mereka. Dia percaya bahwa Ian telah membunuh Jonathan atau berperan dalam mencegah kematiannya. Ya, dia tidak melihat itu sebagai masalah besar. Dia mencatat bahwa kekhawatiran sebenarnya adalah, meskipun interogasi dengan sihir itu berhasil, mereka tidak pernah bisa yakin apakah kebohongan Ian akan membodohi mereka. Pemilik menara menekankan bahwa prioritas utama mereka adalah reputasi menara. Semakin kuat penyihir yang mereka miliki, semakin tinggi pula kedudukan menara. Dia menyarankan agar daripada melenyapkan Ian, mereka harus menerimanya sebagai penyihir kelas tinggi ke-12 dan secara resmi mengumumkan kedatangan seorang penyihir kelas 4. Akan tetapi, mengingat bakat dan usia Ian, akan lebih baik baginya untuk menerima pendidikan khusus dari seorang penyihir kelas tinggi. Semua orang mengangguk setuju dengan pemilik menara sambil tersenyum. Merasa puas dengan konsensus mereka. Dia bertanya siapa yang akan bertanggung jawab atas pendidikan Ian Page. Salah seorang penyihir mengangkat tangannya, menawarkan diri untuk mengambil tanggung jawab itu. Di luar menara gading, Ian mendongak. Terkejut karena begitu cepat dikenal sebagai penyihir kelas tinggi. Seorang gadis berkacamata menarik perhatiannya. Ian menatapnya dan berkomentar mereka bertemu lagi. Dia memberitahunya bahwa dia telah mendengar berita tentang Ian menjadi penyihir kelas 4. Ian tersenyum dan membenarkan, menyatakan itu benar. Gadis itu memujinya, terkesan bahwa penyihir kelas tinggi sepertinya baru berusia 12 tahun dan menyebutkan semua rumor yang dia dengar tentangnya sepertinya benar. Ian tersenyum kikuk dan bertanya, rumor macam apa yang beredar tentangku? Dia menjawab bahwa dia mungkin sudah mendengarnya, lalu memberitahunya bahwa dia telah ditunjuk sebagai penyihir pendukungnya untuk tahun ini. Ian tersenyum dan berkata bahwa dia berada di bawah perawatannya, lalu menambahkan, jangan sungkan untuk bicara lebih santai denganku, karena kau seniorku. Gadis itu mempertahankan sikap formal, setuju bahwa sebagai seniornya, dia akan bertanggung jawab dan membimbingnya melalui menara gading. Ian berterima kasih padanya dan dia mulai membawanya masuk. Gadis itu menunjukkan pada Ian Akademi Sihir Menara Gading, dan menjelaskan bahwa dia seharusnya terdaftar hari ini. Namun, alih-alih itu, dia akan menerima pelatihan khusus dari para penyihir kelas tinggi. Ian dengan cepat menyadari bahwa mereka hanya mencoba mengubahnya menjadi anjing yang setia. Di bawah kedok pelatihan khusus, dia menghela napas, sudah menduga ini dari Herbert. Sambil berjalan, Ian melirik teman-teman lamanya dari akademi. Dia ingat berdiri di sana bersama mereka, tetapi mereka semua telah dibunuh oleh mata-mata Coldwood selama Perang Unifikasi pertama. Dia tidak pernah menyangka akan melihat mereka lagi. Ian tersenyum lembut pada ingatan itu. Berpikir bahwa meskipun mungkin sulit untuk menjadi sahabat lagi dengan mereka, dia harus pergi dan menyapa mereka segera. Gadis itu membimbing Ian ke sebuah pintu, dan menjelaskan bahwa itu adalah laboratorium pribadinya. Dia menyebutkan bahwa dia telah mendengar dia akan menggunakannya, jadi dia telah membersihkannya dengan sihir. Saat Ian melangkah masuk, dia menyadari bahwa itu adalah ruangan yang sama dari masa lalunya. Dulu, gadis itu menatapnya sambil tersenyum dan menjelaskan bahwa saat menara ini pertama kali dibangun 300 tahun lalu, ada 24 penyihir kelas atas, tapi sekarang jumlahnya kurang dari setengahnya. Begitu banyak ruangan yang tidak terpakai. Dia bilang pemilik menara, ingin dia menggunakan ruangan ini untuk kebutuhan pribadinya. Dia lalu memintanya untuk menunggu. Dia akan pergi menjemput penyihir yang bertanggung jawab atasnya. Saat dia pergi dan menutup pintu, Ian menyentuh perabotan dan berpikir bahwa sudah lama sekali sejak dia memasuki ruangan ini. Dia menyadari bahwa dia mendapatkan ruangan ini 7 tahun lebih awal dari kehidupan sebelumnya. Dengan status barunya sebagai penyihir kelas atas, Ian paham bahwa dia perlu membangun kekuatan baru di dalam menara gading. Dia punya waktu 6 tahun sebelum Ragnar mulai bergerak di bawah perlindungan pemilik menara. Ian tahu bahwa dia membutuhkan kekuatan yang dahsyat untuk melawan Ragnar, yang akan dilindungi oleh Herbert. Ian paham bahwa kekuasaan di menara didasarkan pada kesetiaan kepada pemiliknya. Jadi, jika dia naik di atas pemilik dalam peringkat, akan tiba saatnya dia bisa merebut kendali penuh atas menara. Untuk saat ini, Ian memutuskan yang terbaik adalah bertingkah seperti anak yang baik. Dia tahu dia bahkan tidak bisa melampaui kelas 5 dalam wujudnya saat ini.
Tiba-tiba, Ian merasakan kehadiran seseorang di ruangan itu. Dia berbalik dan melihat Helen masuk, dan menyeringai. Menyadari mereka telah mengirimnya, dia masuk dengan sikap angkuh. Menyapa dia dan memanggilnya bocah sombong. Helen meletakkan tangannya di pinggang, dan lagi-lagi memanggil Ian bocah sombong. Dia berpikir, sudah lama sejak mereka bertemu satu sama lain. Ian menatapnya dan bertanya-tanya, apakah dia yang mengurus baterai rusak itu? Helene menyeringai dan memberitahu bahwa dia bisa melihat. Kesombongan hanyalah pernyataan yang meremehkan untuknya. Dia mendekati Ian dan menyatakan bahwa dia mungkin sudah mendengar tentang sopan santun standar, sejarah menara, teori sihir, dan semua hal yang harus dia pelajari dari akademi. Alin memberitahunya bahwa pemilik ingin mengajarinya di dalam menara, karena dia tidak ingin anak-anak lain kehilangan kepercayaan diri mereka jika monster seperti Ian bergabung dengan mereka. Ian terus mendengarkannya dalam diam. Helene mengambil buku-buku dari rak, lalu melemparkannya sambil bertanya apa gunanya semua ini. Katanya, omong kosong membosankan seperti ini bukan bidangku, dan para penyihir tua itu bisa mengajar lebih baik dariku. Helene mendekat ke Ian, dan bertanya, apakah kau sudah mengalahkan Cecilia? Dia menyatakan bahwa dia punya harapan tinggi pada Cecilia. Karena Cecilia punya nama besar di bidang pertarungan sihir, tapi ternyata dia mata-mata. Helene menatap Ian dan berkata, kau bisa mengalahkan Cecilia ya? Dia memberitahunya, karena aku gurumu, aku ingin mengajarimu sesuatu. Helene menjelaskan bahwa ada berbagai jenis penyihir. Seperti penyihir yang terlatih untuk bertarung, penyihir yang terlatih untuk mendukung yang lain, dan penyihir yang menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari mantra. Sementara yang lainnya hanyalah sisa-sisa. Helene menatap Ian dan bertanya apa pendapatnya. Menurutmu aku tipe penyihir yang mana? Ian menjawab bahwa dia pikir dia tipe yang pertama. Dia berbalik dengan senyum bangga dan membenarkannya. Aku yakin tidak ada yang bisa mengalahkanku di bidang itu. Helene memberitahu Ian, aku berbeda dari penyihir lain, yang hanya peduli dengan keanggunan penyihir kelas atas. Dia menyatakan, aku akan mengajarimu dengan caraku, dan memerintahkannya untuk mengikutinya. Kau tidak punya hak untuk menolak. Ian mengikuti Helen ke taman, dia menatap Ian, dan bertanya, apa kau mengerti apa yang harus kau lakukan di sini? Helen meminta Ian untuk menyerangnya. Dan buat aku ingin mengajarimu. Ian menyadari bahwa dia tidak berbeda dari masa lalunya. Ian ingat bahwa bahkan dulu dia menjengkelkannya dengan menantangnya. Dia memutuskan bahwa kali ini dia tidak akan membiarkan Helene memulai dan memotongnya. Anak-anak memperhatikannya dan bergumam bahwa itu sedikit berbahaya. Tantangan bagi Ian untuk melawan Helene. Helene melirik anak-anak itu dengan seringai dan berkata, sepertinya ada cukup banyak penonton. Dia meletakkan tangannya di pinggang, dan meminta Ian untuk maju duluan, menyatakan bahwa dia akan menunggunya. Karena aku gurumu, Ian melepaskan jubahnya, dan bertanya kepada Helene apakah dia yakin tentang itu. Dia menyeringai padanya bertanya siapa yang khawatir pada siapa. Ian tersenyum dan memejamkan mata, berkata, aku tidak akan menolak. Lalu melihat asap biru di belakang Ian. Helen bertanya apakah dia berencana memasang penghalang dulu. Karena sepertinya dia sudah melihat sesuatu karena sisi Helen juga mulai dipenuhi asap merah. Dia menyeringai dan mengklaim bahwa penghalang apapun itu, dia akan menghancurkannya dalam sekejap, bocah ingusan. Ian melihat bola-bola api besar di belakang Helene dan segera menggunakan mantra balok esnya. Sepenuhnya melindungi dirinya di dalam balok es, Helene terkejut dan berteriak pada Ian. Bertanya apakah dia bercanda dengannya, dia menyentuh balok es dan berkata, hanya balok es yang bisa kau pikirkan. Helene bertanya apakah dia berencana tidur di sana sampai mananya habis. Ian tidak bergerak di dalam balok es. Karena balok es adalah sihir pertahanan terkuat yang melindungi penggunanya. Tetapi saat aktif, penggunanya tertidur sehingga mereka tidak dapat menggunakan sihir lain. Helene mendesak kesal, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang Ian pikirkan. Dan bahwa dialah yang bodoh karena menaruh harapan pada orang itu. Tiba-tiba semua orang mendengar suara pecahan, anak-anak bertanya-tanya suara apa itu. Helene melihat balok es itu dengan tidak percaya. Ketika dia menyaksikan Ian menatapnya dari dalam, dia bertanya-tanya bagaimana Ian masih bisa bergerak di dalam balok es. Helene mulai mendekatinya, tetapi tiba-tiba membeku dan menatap batang-batang yang tumbuh di depannya. Dia mengutuk situasi ini saat Helene mencoba berlari dan menghindari serangan. Dia dengan cepat menyadari usahanya sia-sia, serangannya tidak mengenai sasaran. Dan jika dia tidak memikirkan sesuatu dengan cepat, Ian akan meraihnya. Panik mulai melanda, saat dia bertanya-tanya bagaimana cara mengeluarkan dia dari balok es. Hampir mustahil untuk melawannya, sementara dia merapal mantra dari dalam dan bergerak pada saat yang sama. Tanpa sepengetahuannya, Ian diam-diam menyelinap dari belakang dan membuatnya lengah. Perjuangan Helene terbukti sia-sia, saat dia dengan cepat mengikatnya dan dia tidak bisa menyangkalnya lagi. Dia sama terampilnya dengan penyihir purba yang mereka peringatkan. Putus asa, dia menuntut untuk dibebaskan, tetapi Ian tidak menunjukkan minat untuk mengabulkan permintaannya. Helene pucat saat Ian mengangkat tangannya dan dengan jentikan jarinya. Langit di atas mulai bergemuruh dengan menakutkan. Ketakutan menguasainya, saat dia menyadari apa yang akan terjadi dan dia memohon padanya untuk berhenti. Langit berkilat, petir menyambar atas perintah Ian, dahsyat. Membuat semua orang di sekitarnya terdiam, Helene entah bagaimana masih hidup. Menghela napas yang tak sadar ditahannya. Dengan gemetar, ia melihat Ian berbalik, melewati kerumunan. Tanpa menghiraukan bisikan mereka yang tertahan. Beberapa hari kemudian, ketua menara mengetahui bahwa Helene belum makan selama berhari-hari. Ia terkejut, menganggapnya memalukan. Bahwa dia berkelahi dengan anak berumur 12 tahun dan kalah, bukannya memberinya pelajaran. Justru Helene yang mendapat pelajaran. Ketua menara percaya bahwa Ian adalah serigala, bukan anjing yang bisa dilatih dengan mudah. Butuh waktu sebelum dia bisa dibentuk menjadi sesuatu yang berguna. Ketua menara kemudian mendekati putra mahkota, yang bertanya tentang bocah penyihir misterius, Ian Page. Sementara Douglas bersiap untuk hari pertamanya di sekolah.
Ian menyadari bahwa Douglas berpotensi menjadi seorang alkemis hebat. Sementara itu, Ian sendiri telah menguasai semua yang ia pelajari dari pelajaran privatnya. Di Menara Gading, bosan, ia meletakkan bukunya dan berdiri. Berpikir bahwa dia belum punya satu hari pun istirahat sejak dia kembali ke masa lalu. Meskipun Ragnar tampaknya tenang untuk saat ini, Ian tahu dia tidak bisa berdiam diri. Dia perlu menggunakan waktu ini untuk memperkuat tubuhnya dan mendapatkan kembali kekuatannya. Tapi dia bertanya-tanya, apakah boleh menghabiskan waktunya seperti ini? Tenggelam dalam pikiran, Ian terganggu ketika pelayan membawakan undangan dari istana kerajaan, yang membuatnya bertanya-tanya siapa yang ingin mengundangnya. Ian mengambil surat itu, dan segera mengenali segel putra mahkota. Akan tetapi, Ian tidak mengerti maksud putra mahkota. Adalah aturan tak tertulis bahwa penyihir dari latar belakang sederhana, seperti Ian jarang diundang ke acara semacam itu. Lebih jauh lagi, putra mahkota, yang membenci pesta, bersusah payah untuk mengadakan satu. Kepasifan inilah alasan mengapa putra mahkota melewatkan kesempatannya untuk terlibat dalam politik. Yang menyebabkan semua aristokrat memunggunginya, tidak seperti saudaranya, Ragnar. Pangeran kelima yang aktif secara sosial, dan membina hubungan yang kuat dengan kaum bangsawan. Putra mahkota kurang tertarik pada hal-hal seperti itu. Memudahkan Ragnar untuk naik tahta menggantikannya di luar politik. Putra mahkota juga dikenal karena kemalasannya, dan kecenderungannya untuk mengabaikan nasihat ayahnya. Meskipun Kaisar adalah satu-satunya orang yang berada di pihaknya, Ian tidak begitu mengerti tindakan putra mahkota tetapi berharap itu yang terbaik. Namun karena dia tidak pernah menghadiri acara seperti itu bahkan di kehidupan sebelumnya, Ian memutuskan yang terbaik adalah tetap diam dan pergi. Secepat mungkin setelah memasuki istana, Ian terkejut dengan kemegahan dekorasi, dan para bangsawan berbaur satu sama lain seperti yang diharapkan. Dia merasa sangat tidak nyaman dalam suasana seperti itu. Pelayan kerajaan mengumumkan kedatangan putra mahkota, mendorong semua orang untuk membungkuk dengan hormat, tetapi alih-alih menyampaikan pidato seperti biasa. Putra mahkota memutuskan untuk memperkenalkan seseorang terlebih dahulu. Dia melihat ke arah Ian. Dan Ian segera berpikir itu pasti dia, tetapi putra mahkota mengejutkan semua orang. Dengan menyambut Ian Page sebagai tamu istimewa, yang termuda, penyihir tinggi kelas 4 yang pernah dilihat menara, putra mahkota menjelaskan bahwa pesta itu diselenggarakan untuk memperkenalkan Ian kepada para bangsawan. Ian bertanya-tanya, jika ini hanya cara bagi putra mahkota untuk menunjukkan kepada para bangsawan di pihak mana dia berada. Namun ini sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh putra mahkota, terutama tidak setelah semua perilaku pasifnya sebelumnya. Putra mahkota melanjutkan dengan memuji debut Ian di Menara Gading, menyoroti bagaimana Ian menjadi penyihir tinggi di hari pertamanya. Dia mengakui bahwa ketika dia pertama kali melihat Ian dan Magrian, dia tidak mengerti mengapa dia harus bersusah payah untuk seorang anak desa, tetapi sekarang dia bangga dengan betapa luar biasanya Ian, meskipun ayahnya yang memerintahkannya untuk membawa Ian ke ibu kota, putra mahkota sekarang merasakan kebanggaan karena telah melakukannya. Dia kemudian memberi isyarat kepada Ian, mengarahkan dia untuk memperkenalkannya kepada orang lain. Apa yang dilihat Ian selanjutnya membuatnya benar-benar kehilangan kata-kata. Sang putra mahkota memperkenalkan adik perempuannya, Hallie, kepada Ian. Dia menyebutkan bahwa dia telah mendengar banyak tentangnya. Akan tetapi, karena mereka tidak punya banyak waktu untuk mengobrol, dia mengundangnya untuk bergabung makan siang bersamanya lain kali agar bisa mendengar lebih banyak cerita. Ian dengan sopan berterima kasih atas undangan itu, tetapi dengan rendah hati menyarankan bahwa kisah-kisah tentang sihir dan monsternya mungkin membosankan. Haley malah mengungkapkan ketertarikan besar pada sihir dan monster. Dia meyakinkan Ian bahwa dia akan mengiriminya surat, agar mereka bisa berbicara lebih banyak, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, dia pergi. Ian jadi tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan betapa berbedanya dia dari terakhir kali dia melihatnya. Di aula peringatan sambil memperhatikannya pergi, Ian melihat putra mahkota. Dia sedang menjalankan tugasnya sebagai tuan rumah meskipun kegugupannya terlihat jelas. Ian memutuskan lebih baik pergi sekarang sebelum menarik lebih banyak perhatian pada dirinya sendiri. Melangkah keluar ke balkon, dia melihat Sir Oliver dan memujinya atas seragamnya. Momen canggung hening sejenak membuat Ian menyadari balkon mungkin bukan tempat terbaik untuk melarikan diri. Sir Oliver kemudian memulai percakapan, menyebutkan dia mendengar tentang duel Ian dengan Helene. Ian menyadari bahwa putra mahkota juga menyebutkan hal yang sama tentang pertarungannya dengan Helene dan berkomentar tentang betapa anehnya rumor seperti itu menyebar begitu cepat, terutama mengingat sebagian besar dari apa yang terjadi di Menara Gading seharusnya dirahasiakan. Oliver menjawab bahwa seorang ksatria tidak akan bertahan jika dia tidak tahu bagaimana mengumpulkan informasi. Terutama di saat-saat seperti ini. Ian setuju, memahami beratnya situasi. Saat-saat seperti ini, gumamnya, mengacu pada bagaimana segelintir penyihir telah mendominasi kekuatan militer kekaisaran, menyebabkan para ksatria menjadi hiasan belaka. Dengan sedikit pengaruh nyata, Oliver melanjutkan dengan mengatakan dia terkesan oleh Ian. Tidak hanya karena menjadi penyihir tinggi kelas 4 termuda, tetapi juga karena mengalahkan Helene, sang wanita api. Tambahnya, jelas sekali putra mahkota mendukung Ian. Karena semua orang tahu betapa pangeran tidak menyukai acara sosial ini. Namun dia bersusah payah mengadakan acara untuk Ian. Oliver yang khawatir kemudian bertanya, keberpihakan Ian ada di mana? Sudah menjadi rahasia umum kalau para penyihir Menara Gading mendukung pangeran kelima. Jadi, Oliver bertanya-tanya apakah Ian mungkin berpihak padanya. Ian menepis pertanyaan itu. Katanya, mustahil untuk memberikan jawaban yang jelas dalam keadaan seperti ini, Namun, Oliver sebagai ksatria putra mahkota bersikeras untuk tahu, Ian ini sekutu atau musuh. Oliver Raywood adalah ksatria setia yang membela putra mahkota sampai akhir hayatnya. Dan mempercayai kesetiaan itu, Ian memutuskan untuk jujur padanya. Dia mengakui belum yakin di mana posisinya, tapi dia yakin akan satu hal. Dia tak akan pernah mendukung pangeran kelima. Oliver celingukan.
memeriksa apakah ada yang mendengar percakapan mereka, tapi Ian menenangkannya dengan mantra. Memastikan tak seorang pun bisa mendengar mereka. Oliver lalu bertanya, apakah Ian bersedia menjadi rekan latihannya sampai dia menentukan sikap. Ian menolak, menunjukkan dua alasan. Pertama, dia khawatir Oliver akan mengejarnya. Setelah dia tahu cara melawan penyihir. Kedua, tidak ada untungnya bagi dia. Walaupun Oliver tak bisa janji tak akan mengejar Ian nanti, dia menawarkan sebuah kalung. Dia menjelaskan, Ratu memberikannya padanya pada hari dia diangkat sebagai Ksatria Putra Mahkota. Ratu pernah bilang kalau kalung itu disihir. Dengan mantra yang bisa menjernihkan pikiran, Ian mengenali kalung itu sebagai salah satu harta yang tak pernah ditemukan di kehidupan lalunya. Pemilik terakhirnya adalah Ratu. Oliver menawarkan kalung itu pada Ian, bilang itu akan lebih berguna bagi Ian daripada untuk ksatria sepertinya. Dia menjelaskan, Ratu memberikannya padanya sebagai tanda tugasnya untuk melindungi putra mahkota dengan segala cara, dan dengan memberikannya pada Ian. Dia merasa itu akan menjadi cara terbaik untuk menghormatinya. Yakin kalau Ratu akan memahami keputusannya. Ian menerima kalung itu, tapi saat itu juga, ledakan tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka. Mendengar ledakan yang terjadi di sekitar istana kerajaan, Ian dan Oliver bergegas masuk. Khawatir akan keselamatan putra mahkota, Oliver mulai mencarinya. Dia mendekati putra mahkota dan adiknya, Hailey, dan memeriksa apakah mereka terluka. Setelah memastikan putra mahkota baik-baik saja, Oliver berbalik ke arah para penjaga kerajaan untuk menanyakan situasi di luar kepada para penjaga. Beritahu mereka bahwa ledakan berasal dari dalam istana, dan jaringan komunikasi darurat telah diaktifkan. Semua pasukan saat ini sedang menyelidiki penyebabnya. Penyebutan jaringan komunikasi darurat menarik perhatian Ian. Jaringan darurat istana kerajaan menghubungkan semua Ordok Ksatria, markas besar tentara kekaisaran, dan menara gading. Itu satu-satunya sistem yang mampu mengumpulkan semua pasukan saat istana dalam bahaya. Jika jaringan darurat telah diaktifkan, itu berarti setiap prajurit dan penyihir kekaisaran akan segera berkumpul di istana kerajaan. Ian jadi bertanya-tanya, apakah itu tujuan dari ledakan itu? Tiba-tiba dia tersadar. Dia memasang penghalang mana di sekitar Hali dan putra mahkota, lalu bertanya pada Hali. Apakah dia tahu cara menyuntikkan mana ke dalam penghalang, menjelaskan bahwa bantuannya akan berguna. Ian beralih ke para pelayan, bertanya apakah ada seseorang bernama Isabel di sekitar sini. Seorang pelayan mengonfirmasi Isabel ditugaskan ke istana ratu, tetapi ingin melihat pesta. Yang mengonfirmasi kecurigaan Ian, bukan Isabel yang mereka incar, melainkan Cecilia. Ledakan itu hanyalah pengalih perhatian, bertujuan untuk mengalihkan perhatian saat mereka bergerak mendekatinya. Terutama sekarang penjagaan menara gading sedang lengah. Ian tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Cecilia, tetapi dia tahu dia harus mencegah siapapun dari mempelajari apa yang dia ketahui tentangnya. Sementara itu, seorang pria berkerudung mendekati sel tempat Cecilia ditahan. Dia terkejut menemukannya masih hidup. Cecilia tidak mengenalinya, tetapi pria itu mengungkapkan identitasnya dan menyatakan kekecewaannya padanya, mengatakan dia pikir dia akan lebih baik dari ini. Saat dia melepas tudungnya, Cecilia langsung mengenalinya dan dengan putus asa bergegas ke arahnya, memohon padanya untuk mengeluarkannya. Tetapi Daniel, karena itulah namanya, punya rencana lain. Cecilia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengatakan apa-apa. Ian Page yang tahu segalanya tentang Cold Walkers, bahkan ukiran mana yang dia sendiri tidak tahu ada. Dia menambahkan bahwa Ian juga tahu tentang ukiran mana itu, yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Daniel menjawab bahwa ini adalah informasi yang bahkan kebanyakan Cold Walker tidak tahu. Dan baru setelah keadaan benar-benar di luar kendali, para petinggi mengungkapkannya. Dia bertanya apakah dia punya hal lain untuk dikatakan. Cecilia memohon agar nyawanya diselamatkan dan bersikeras bahwa dia tidak bersalah, memohon agar dia dibebaskan. Daniel membuka sel, dan saat Cecilia melangkah keluar, matanya membelalak kaget ketika dia tiba-tiba menikamnya. Dia jatuh berlutut, darah mengucur dari lukanya. Dia mengatakan padanya bahwa dia dikurung karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dan itu menyebabkan gangguan besar. Dia menambahkan bahwa penyihir kelas 3 seperti dia itu langka dan ada pembicaraan tentang menyelamatkannya. Saat Cecilia terbaring di lantai, batuk dan berdarah, dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun, suara lain dari belakang menyela dirinya, membuatnya terkejut. Daniel dengan cepat berbalik dan melemparkan belati ke arah Ian. Tetapi Ian dengan mudah menghindarinya hanya dengan sedikit memiringkan kepalanya. Daniel sama sekali tidak mengenali Ian saat Ian melirik tubuh tak bernyawa Cecilia di lantai. Dia tidak merasakan penyesalan. Dalam benaknya, itu satu masalah yang berkurang. Sebelum Daniel dapat bergerak atau merespons, Ian membekukan kakinya dengan es. Membuatnya tidak bisa bergerak. Ian melangkah lebih dekat dan menyatakan bahwa dia ingin membunuh Daniel dengan tangannya sendiri. Daniel mencoba bernegosiasi untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi Ian menyela, mengatakan bahwa dia akhirnya bisa membalas dendam teman-temannya. Daniel belum membunuh satupun teman Ian. Setidaknya belum, dan mungkin bahkan tidak dalam 10 tahun mendatang. Es terus merayap di seluruh tubuh Daniel, membungkusnya sepenuhnya. Ian dengan tenang mengumumkan bahwa dia sudah mengambil keputusan untuk memperbaiki keadaan. Dengan satu sentuhan jarinya, es itu hancur dan tubuh dingin Daniel yang tak bernyawa ambruk ke tanah. Ian mendekati mayat itu dan memeriksa ukiran mana di belakang leher Daniel. Itu seharusnya cukup untuk mendapatkan jawaban yang dia butuhkan. Sementara Ian berdiri di atas mayat Daniel, dia mendengar langkah kaki mendekat. Tower Master mendapati Ian berdiri di atas mayat-mayat itu. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi saat Ian dan Tower Master saling berhadapan. Sementara itu, ukiran mana di leher Daniel mulai bersinar. Yang Mulia Kaisar murka pada ketua menara atas ketidaktahuannya terhadap ancaman. Mengintai di dalam istana, pertama seorang pelayan, dan sekarang sekretaris keluarga. Kaisar telah memberikan hak investigasi penuh kepada ketua menara.
untuk sampai ke akar masalahnya, tetapi melihat ketidakbecusan ketua menara, Kaisar kehilangan kepercayaan pada Menara Gading. Ia mengumumkan pencabutan semua hak investigasi yang diberikan kepada organisasi itu. Kaisar menuntut ketua menara mengungkapkan semua temuan yang telah dikumpulkannya kepada keluarga kerajaan, Ordo Ksatria dan tentara kekaisaran sebelum memberhentikannya, hanya dengan perintah singkat untuk pergi. Setelah ketua menara membungkuk hormat dan keluar, seorang pelayan kerajaan maju untuk mempersilakan Ian mendekat dan memberikan penghormatan kepada Kaisar. Ian Page melangkah di hadapan Kaisar yang berterima kasih padanya karena melindungi kekaisaran dari ancaman eksternal. Kaisar berkata, jika bukan karena Ian, mereka mungkin tanpa sadar menyerahkan informasi penting kepada musuh yang tidak dikenal. Tanpa campur tangan Ian, keluarga kerajaan dan kekaisaran akan menjadi bahan tertawaan di antara kerajaan lain. Sebagai tanda terima kasih atas kontribusinya terhadap keamanan kekaisaran, Kaisar secara pribadi memberi hadiah kepada Ian. Dia menawarkannya jubah yang pernah menjadi milik Mitchell Green River, leluhur Kaisar. Dan satu-satunya penyihir di keluarga kekaisaran, sesuai wasiatnya. Jubah itu awalnya hanya untuk bangsawan, tetapi Kaisar memilih memberikannya kepada Ian sebagai pinjaman, dengan perjanjian bahwa itu akan berakhir ketika Ian meninggal atau tidak lagi ingin memilikinya. Ian ingat kisah Mitchell Green River, seorang pahlawan kekaisaran, yang bahkan diangkat sebagai ketua menara atas kemampuan sihirnya yang luar biasa. Bahkan di kehidupan masa lalunya, Ian tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat jubah ini, karena jubah ini. Ian tidak perlu membuka pakaian untuk mencobanya, dan Kaisar mendorongnya untuk mengenakannya. Namun, ketika Ian memakainya, Kaisar memperhatikan bahwa itu agak terlalu besar untuknya. Menunjukkan bahwa Ian akan tumbuh dewasa seiring waktu, tapi Ian dengan cepat dia merasakan jubah itu terpesona dengan sihir. Dia menyatakan bisa membuatnya pas sempurna untuknya. Menggunakan sihirnya, dia menyesuaikan jubah itu sesuai ukurannya, membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Kaisar memuji betapa cocoknya jubah itu untuk Ian, terutama warna birunya. Ian membungkuk hormat, berterima kasih pada Yang Mulia. Kemudian, Ian bertemu Lady Hailey di luar. Dia ragu-ragu sebelum berbicara, menyebutkan bahwa dia ingin membahas apa yang terjadi. Terakhir kali mereka berinteraksi, Ian meminta maaf, mengakui bahwa tindakannya tidak pantas. Karena keadaan ekstrim saat itu, dia meyakinkannya bahwa apa yang dia takutkan tidak akan terjadi lagi. Saat mereka berbicara, seseorang mendekat dari belakang Ian dan berkomentar bahwa apa yang Ian lakukan sangat terhormat dan membawa kedamaian bagi kekaisaran. Ian berbalik dan melihat seorang anak laki-laki berpakaian seperti pangeran, mirip kaisar. Anak laki-laki itu memuji peran Ian di istana kerajaan. Mata Ian membelalak kaget saat dia mengenali anak laki-laki itu. Ini pangeran yang berjalan ke arahnya. Pangeran memperkenalkan dirinya sebagai Ragnar Green River, pewaris kelima kaisar. Sebuah kilas balik tiba-tiba mencengkeram perhatian Ian, memperlihatkan segelas anggur tumpah di lantai. Di samping Ian yang jauh lebih tua, Ragnar berdiri di atasnya. Memberitahu Ian bahwa dia tidak boleh pernah memaafkannya. Ragnar memberi selamat pada Ian atas penunjukannya sebagai penyihir agung Menara Gading. Satu pikiran melintas di benak Ian. Ini terlalu cepat, sekarang bukan waktunya untuk bertemu dengannya. Ragnar mengundang Ian ke makan siang hari itu, tapi tinju Ian mengepal karena marah. Sebelum dia bisa menjawab, Hailey menyela, memberitahu Ragnar bahwa Ian sudah berjanji untuk bergabung dengannya. Ragnar menyarankan untuk bertemu besok. Namun, Ian menolak lagi, mendorong Ragnar untuk menyarankan penjadwalan ulang di lain waktu. Sebelum berjalan pergi, pertemuan ini terjadi 2 tahun lebih awal daripada saat Ian pertama kali bertemu Ragnar. Ragnar masih seorang pangeran muda, menyembunyikan ambisinya di balik fasad. Ian memutuskan bahwa dia akan ikut campur dalam setiap cara yang mungkin untuk mencegah Ragnar memperluas pengaruhnya dan pada akhirnya memastikan kejatuhannya. Kali ini, Ian akan menjadi dalang di balik kehancuran Ragnar. Maju cepat 5 tahun kemudian, putra mahkota merasa jengkel dan frustrasi dengan buku yang terlalu rumit ini. Dia mengeluh tentang susahnya buku ini, lalu guru itu memberitahunya. Buku itu berjudul Prinsip Kedaulatan, ditulis oleh Kaisar pertama sendiri. Isinya tentang kebajikan yang harus dimiliki seorang calon raja, serta metode efektif untuk memerintah kerajaan. Sang putra mahkota melihat tumpukan buku tentang sejarah, filsafat kerajaan, ekonomi, politik, dan etika, dan memutuskan bahwa dia selesai untuk hari ini. Gurunya bilang, ayahnya akan memarahinya jika dia bolos kelas lagi, tapi dia tidak peduli. Karena ini sesi latihan terakhir Sir Oliver dengan Ian. Sang putra mahkota memutuskan untuk pergi menonton itu saja. Sementara itu, di lapangan latihan utama para ksatria, Sir Oliver berdiri, memegang pedangnya dengan kuat dan berpikir dalam hati. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengalahkan Ian dalam latihan. Dia mengepalkan pedangnya erat-erat dan melihat sekeliling. Tombak es menghujani dari atas saat dia menghindari serangan es. Tanah di sekelilingnya terangkat. Oliver berlari dan melompat keluar dari dinding lumpur. Dia kemudian melihat sekeliling untuk melihat apa selanjutnya. Dan pada saat itu, ledakan api besar datang ke arahnya. Oliver berpikir cepat, mengangkat pedangnya dan membelah ledakan api itu dengan ayunan pedangnya. Dia menemukan Ian berdiri di sisi lain ledakan api. Oliver bertekad untuk mendapatkannya. Kali ini dia berlari ke depan dengan pedang di tangannya dan akhirnya dia menempatkan pedang tepat di jantung Ian. Namun, Ian tiba-tiba menghilang dan menepuk Oliver dari belakang dan memberitahunya bahwa dia melakukannya dengan baik. Oliver tampaknya tidak terlalu senang dengan penampilannya. Semua latihan itu, dan dia bahkan tidak bisa meninggalkan goresan pada Ian. Akan tetapi, Ian meyakinkannya bahwa dia membidik langsung ke jantung. Dan jika bisa terluka, dia pasti sudah mati setelah sesi latihan terakhir yang sukses. Mereka berjabat tangan dan Oliver berterima kasih kepada Ian dan berkata, apa yang dia pelajari jauh lebih berharga daripada kalung yang dia berikan padanya. Ian memberitahu Oliver, dia telah meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir, bahkan dia tidak tahu
Pedang baja bisa membelah ledakan api menjadi dua. Oliver bertanya pada Ian, dia level berapa? Karena malu mengatakan yang sebenarnya, Ian hanya bilang kekuatannya tidak setinggi yang mereka kira. Saat ini, Ian adalah master kelas 5, dan baru mencapai kelas itu di usia 26 di kehidupan sebelumnya. Dia membuat kemajuan pesat, sih. Namun, cita-citanya adalah menjadi master kelas 6, setidaknya, sayang sekali. Ian tak bisa mempercepat pertumbuhan tubuh atau inti mananya. Jadi, master kelas 5 adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan. Sekarang, dia cuma menunggu tubuhnya tumbuh sepenuhnya. Sementara itu, putra mahkota bertepuk tangan atas penampilan Ian dan Oliver yang luar biasa dan berkata, "Kalian berdua adalah ksatria dan penyihir terbaik di kerajaan. Karena ini adalah hari terakhir latihan," putra mahkota menyarankan. Mereka bertiga sarapan bersama dan dia akan menyiapkan hidangan terbaik untuk merayakan kekuatan tangan kanan dan kirinya, akan tetapi, Ian menolak. Sebab, hari ini juga hari dia menyelesaikan kurikulum Menara Gading dan menerima tugas pertamanya sebagai penyihir tinggi. Jadi, dia harus segera menemui Master Menara. Hal ini mengecewakan sang pangeran pada awalnya. Tetapi, ia menyuruh Ian pergi sekarang, mereka akan punya waktu untuk makan bersama segera. Ian berkata dia akan meluangkan waktu untuknya dan terbang ke langit. Saat dia mengucapkan selamat tinggal dan terbang menjauh, sang pangeran mendongak dan berkata, "Fakta bahwa jubah yang ayah berikan pada Ian terpesona dengan mantra terbang membuatku sedikit iri." Putra mahkota bertanya pada Oliver, "Apakah kamu siap menghadapi seorang penyihir sekarang? Karena aku melihatmu berimbang dengan Ian barusan." Tetapi, Oliver berkata bahwa dia bahkan tidak bisa meninggalkan goresan pun pada Ian. Dan celah itu hanya akan tumbuh seiring waktu. Akan tetapi, jika dia melawan penyihir lain, dia cukup yakin bisa mengalahkan mereka, terutama yang dari Menara Gading. Melihat Ian tumbuh dari bocah lelaki menjadi pria membuat Master Menara merasa tua. Saat dia meninjau laporan Ian, dia tidak menemukan apapun selain pujian. Tentu saja tidak mengejutkan, para penyihir muda sangat menghormati Ian. Dia adalah sosok yang paling mendekati penyihir sempurna. Master Menara yang pernah dilihatnya. Dia memberitahu Ian bahwa hari ini menandai hari terakhirnya sebagai murid. Jika Ian menjadi siswa di akademi, dia akan dikirim ke negeri lain setelah lulus, tetapi untuk Ian, situasinya berbeda. Yang tersisa di hari terakhirnya sebagai murid hanyalah sebuah percakapan dengan Ketua Menara. Ian dengan sopan menerima kesempatan mengobrol itu. Ketua Menara memberi selamat kepada Ian karena secara resmi menjadi penyihir tinggi kekaisaran. Lalu menyerahkan sebuah tablet yang memungkinkan Ian memanggil prajurit atau pekerja dari kota manapun di kekaisaran. Sesuatu yang akan dia butuhkan di masa depan. Saat Ian bertanya apakah ada tempat tertentu yang harus dia fokuskan, Ketua Menara menyebutkan beberapa lokasi. Penyihir tinggi sangat langka akhir-akhir ini. Apalagi setelah menghilangnya Helene, dan mereka sangat membutuhkan kemampuan Ian. Ian dianggap sebagai kekuatan tempur terbaik yang dimiliki Menara Gading, yang mana datang dengan tanggung jawab yang sangat besar, tetapi Ketua Menara menyerahkan keputusan akhir pada Ian, karena ini adalah misi pertamanya. Ian mengenali beberapa tempat di daftar itu. Ada Rothmire, rumah bagi kota pelabuhan terbesar di Kekaisaran. Benson, terkenal karena menghasilkan baja terbanyak di benua itu. Dan Firik di timur ibu kota. Tempat Ian pernah dikirim di kehidupan sebelumnya. Setelah penyihir sebelumnya di sana meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ian merasa Firik sangat menarik. Ketua Menara menjelaskan bahwa Firik memiliki permintaan paling mendesak, meskipun sudah mengirim 2 penyihir kelas 3. Bahkan tentara Kekaisaran, monster yang berasal dari padang rumput, masih menyebabkan kerusakan luas. Ian diberi halaman yang merinci situasinya. Dan diminta untuk memberikan jawabannya di akhir hari. Jika dia menolak, Ketua Menara hanya akan mencari kandidat lain. Tapi Ian setuju untuk pergi ke sana. Douglas terkejut mendengar Ian akan pergi ke Firik. Mengingat reputasinya yang penuh monster berbahaya, Ian melotot ke arah Douglas. Dan ibunya yang khawatir, bertanya apakah itu benar-benar seberbahaya yang mereka katakan. Ian meyakinkannya bahwa itu tidak berbahaya. Dan bahwa posisinya sementara. Dia akan kembali dalam beberapa bulan jika semuanya berjalan lancar. Ibunya menyebutkan rumah itu akan terasa sunyi tanpa dia. Tapi Ian berjanji akan segera kembali. Douglas, yang ingin membantu, meminta Ian melihat ramuannya, berpikir itu mungkin berguna. Dan Firik, sementara itu, ayah Douglas menyarankan agar dia mengubah cara dia menyapa Ian. Dengan bingung, Douglas mengusulkan memanggil Ian kakak, yang membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Ibu Ian senang dengan usulan itu dan tampak gembira memiliki putra baru. Dia bahkan membayangkan Ian pasti bahagia, sementara Douglas dan ayahnya terus berdebat tentang bagaimana memanggil Ian. Dia meluangkan waktu untuk mengamati keluarganya. Pertengkaran kecil mereka, ibunya yang cekikikan, dan kehangatan saat itu membuatnya menyadari bahwa mungkin ini tidak terlalu buruk. Akan tetapi, dia dengan tegas bersikeras agar Douglas tidak memanggilnya kakak. Ian berdiri di luar, bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi pertama-tama, dia berencana mampir ke Menara Gading untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kepala menara. Sebelum pergi, dia menyempatkan diri untuk memberitahu Tuan Haiman tentang jebakan mantra yang telah dia pasang di rumah besar itu. Tuan Haiman meyakinkan Ian bahwa dia tahu jebakan itu, luar dan dalam, dan berjanji untuk melindungi Nyonya Paige dengan nyawanya. Douglas, memperhatikan kejengkelan Ian, memanggilnya kakak. Tapi dengan cepat mengoreksi dirinya menjadi kapten. Dia menyerahkan sebotol ramuan kepada Ian, mirip dengan yang dibuat ayahnya, sambil mendekat. Douglas berbisik bahwa versinya jauh lebih baik. Meskipun Douglas masih memiliki 3 tahun lagi sebelum lulus dari Akademi Alkimia Kekaisaran, Ian tidak ragu bahwa dia telah membuktikan dirinya sebagai alkemis kekaisaran berikutnya. Ramuan Douglas itu akan sangat efektif untuk apa? Tanya Ian. Ian memberitahunya bahwa dia berencana untuk naik gerobak ke pinggiran ibu kota terlebih dahulu. Karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian dengan terbang.
Sementara itu, Ibu Ian datang untuk menawarkan beberapa camilan untuk perjalanannya. Dia mengingatkannya untuk menghabiskan isi wadah pertama pada akhir hari, karena wadah lainnya berisi dendeng dan buah kering, yang akan bertahan lebih lama. Dia juga membekali pai kacang merah kesukaannya. Ian memeluknya, meyakinkannya bahwa dia akan menjaga dirinya sendiri dan akan kembali sebelum dia menyadarinya. Saat dia pergi, Ian menerima kenyataan bahwa dia perlu memiliki keyakinan pada keselamatannya, bahkan ketika dia tidak ada. Rumah itu berada di bawah perlindungan keluarga kerajaan. Keamanan publik kota ini solid, ditambah ada jebakan mana sebagai upaya terakhir. Hanya bisa diaktifkan oleh ibunya, Roteo, atau Douglas yang telah memasangnya. Cukup banyak untuk memastikan penyusup bisa ditangani saat dia pergi. Jadi, dia yakin Nona Paige akan baik-baik saja. Saat Ian berangkat, dia merenung. Sudah 25 tahun sejak terakhir kali dia menginjakan kaki di Firik. Sementara itu, di Firik, sekelompok monster menyerang sebuah kamp. Kapten pasukan meneriakkan perintah pada para prajuritnya, memperingatkan mereka untuk tidak mati sebelum membawa 100 kepala monster kepadanya. Saat para prajurit bertempur, seorang lagi datang dengan berita bahwa unit suplai di belakang telah diserang oleh orc yang menyeberangi gunung. Ini mengejutkan sang kapten, karena biasanya orc bertempur di garis depan. Kemunculan mereka di belakang sangat tak terduga. Dia segera memerintahkan para mage dan regu 2 dan 3 untuk mempertahankan benteng sementara regu 1 menemaninya ke belakang. Sang kapten menaiki kudanya, menghunus pedangnya dan memimpin regu untuk mencegat para orc. Dia memerintahkan mereka untuk melenyapkan setiap orc yang mereka lihat. Meskipun orc kurang cerdas, kekuatan mereka terletak pada persatuan mereka. Unit suplai yang tidak berpengalaman dan tidak siap tidak sebanding dengan para orc. Sang kapten khawatir dia mungkin sudah terlambat. Saat dia memacu kudanya, berpacu menuju belakang. Tiba-tiba, mulai turun salju. Ngarai di depan terhalang oleh dinding es dan monster-monster itu membeku. Perubahan cuaca yang tak terduga ini membingungkan sang kapten. Tapi kemudian dia melihat seseorang berdiri di atas dinding es dengan segala sesuatu membeku di sekelilingnya. Pria itu turun. Para prajurit dengan cepat mengelilinginya. Tombak diarahkan padanya, menuntut agar dia mengungkapkan dirinya. Pria itu tenang dan terkendali. Dia bilang dia diberitahu bahwa mereka sangat membutuhkan dukungan dan memperkenalkan dirinya sebagai Ian Paige. Seorang mage tinggi yang dikirim oleh Menara Gading, membuat semua orang terdiam kaget. Sang kapten, jelas terkesan, memuji kemenangan besar Ian melawan pasukan goblin dari Gunung Mugrian dan mengulurkan tangan padanya. Lord Kaelian Pierik merasa tertarik, bertanya apakah Ian punya waktu sebentar untuknya. Karena ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Lord Kaelian menjelaskan bahwa meskipun serangan itu sudah diperkirakan, skalanya tidak. Monster-monster itu tampaknya bertekad untuk menghancurkan mereka, yang membuatnya percaya bahwa ada sesuatu yang salah di Dataran Agung. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia mengajukan 2 permintaan ke istana dan Menara Gading. Yang pertama adalah permintaan tentara dan perbekalan untuk terus menahan para monster. Dan yang kedua adalah permintaan seorang penyihir agung yang mumpuni yang bisa mengakhiri ancaman ini sekali dan selamanya. Lord Kaelian mengungkapkan kekagumannya pada kekuatan Ian, terutama dinding esnya, serta kekuatan dahsyat yang ia gunakan untuk menghancurkan pasukan goblin. Walaupun tindakan Ian telah memberi mereka waktu dengan menghalangi Ngarai, Lord Kaelian menekankan bahwa ini hanyalah solusi sementara. Kekaisaran sedang berperang dengan monster dari seluruh Dataran Agung. Setelah bertahun-tahun pertempuran terus-menerus, para prajurit lelah dan persediaan menipis. Seandainya para prajurit dan perbekalan yang diminta Lord Kaelian tiba, mereka bisa terus bertempur, namun tampaknya Kekaisaran telah menolak permohonannya. Sekarang Ian telah datang menggantikan pasukan penuh. Lord Kaelian menyarankan mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Ian meyakinkannya bahwa dinding es itu akan bertahan sekitar 10 hari. Selama waktu itu mereka bisa memantau pegunungan untuk mencari monster yang mungkin mencoba menyeberang dalam 10 hari itu. Ian berencana menyelidiki Dataran Agung untuk mengungkap penyebab masalah dan, jika memungkinkan, menemukan solusinya. Lord Kaelian terkesan dengan kepercayaan diri Ian. Namun, ia menunjukkan bahwa bahkan banyak tentara yang ia kirim selama beberapa bulan terakhir telah kembali tanpa hasil apapun. Yang mereka temukan hanyalah bahwa monster yang dulunya terpecah kini telah bergabung dan hanya menyerang manusia. Bukannya saling menyerang, ia menunjuk ke peta dan menjelaskan bahwa para monster tidak hanya menyerang Kekaisaran Sungai Hijau, tetapi juga Kekaisaran Coldwood di utara dan Kepangeranan Roe di barat. Sementara beberapa negara kurang terpengaruh karena titik akses yang lebih sedikit, mayoritas serangan terkonsentrasi di wilayah Pirik berkat Jurang Ular Agung, yang memungkinkan monster menyerang dalam jumlah yang lebih besar. Yang membingungkan Lord Kaelian adalah bahwa klan aborigin di perbatasan selatan belum diserang oleh monster. Seolah ada sesuatu yang membuat monster itu menjauh dari sana, sementara mereka menduga penyebab kekacauan baru-baru ini terletak di selatan. Gelombang monster terlalu dahsyat hingga mereka tak mampu menerobos dan mencapai tanah suku-suku asli. Ian menyadari bahwa situasi di dataran besar ini tidak seperti apapun yang pernah ia saksikan di kehidupan sebelumnya. Dulu memang ada gelombang kecil monster yang menyerbu Kekaisaran, tapi tingkat invasi kali ini belum pernah terjadi sebelumnya, ujarnya pada Lord Kaelian. Dia menyarankan agar Lord Kaelian secara pribadi mengunjungi perbatasan selatan untuk bertemu dengan klan aborigin. Lord Kaelian mengakui bahwa jika pemimpin klan itu adalah Raja Dukun, maka dia mungkin tahu sesuatu yang penting tentang masalah ini, sementara Ian menatap indahnya langit malam di atas dataran besar, tenggelam dalam pikirannya, ia yakin artefak itu. Tongkat dataran besar seharusnya masih ada di tempatnya. Tongkat itu, yang pernah diberikan kepada pemimpin suku asli, Raja Dukun, selalu membuat Ian terpesona. Dia selalu memiliki ketertarikan khusus padanya, karena tongkat pohon birch sangat langka. Dalam 3 tahun, Kekaisaran Sungai Hijau, Kekaisaran Coldwood, dan Kepangeranan Roe akan bersatu membentuk pasukan gabungan untuk membasmi monster dari dataran besar.
Para monster sebagian besar akan diusir dan setiap negara akan mengklaim sebagian dataran. Dan sumber dayanya, selama waktu itu Raja Dukun akan menghilang. Dan penduduk asli akan diperbudak, akan tetapi, sesuatu yang tidak pernah terjadi di kehidupan Ian sebelumnya telah terjadi dan kembalinya dia. Mungkin saja menjadi katalis untuk perubahan itu, Ian memberitahu Lord Kaelian bahwa dinding es akan mulai mencair dan pecah setelah 10 hari, sementara itu. Dia berencana menyelidiki penyebab perubahan baru-baru ini dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Namun, jika dia tidak kembali dalam 10 hari itu, Ian menyatakan keyakinannya pada Lord Kaelian untuk mengelola situasi ini. Ian terbang melintasi dataran besar dan mendarat di sebuah gunung, menandai dimulainya wilayah aborigin, yang mengejutkan, daerah itu sunyi senyap. Sementara utara dikuasai ribuan monster, Ian belum bertemu satupun dalam perjalanannya ke selatan, yang membuatnya berpikir bahwa mungkin Lord Kaelian benar, penyebab perubahan ini pasti bersembunyi di suatu tempat di tanah ini, saat Ian berjalan semakin dalam ke area tersebut. Para penduduk asli langsung menyadari kehadirannya. Berdiri waspada, Ian dengan tenang memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa dia adalah seorang penyihir dari Kekaisaran Green River, dan dia datang dengan damai. Para penduduk asli penasaran. Mereka bertanya dari mana dia mempelajari bahasa mereka. Ian mengabaikan pertanyaan mereka. Dia berkata itu tidak penting dan menuntut untuk bertemu dengan Raja Saman. Meninggalkan penduduk asli dalam keterkejutan. Bagi penduduk asli, Raja Saman setara dengan seorang master menara. Namun, alih-alih dilatih sebagai penyihir, Raja Saman dilahirkan dengan hati mana dan otak mana, dan dibesarkan sebagai seorang Saman. Raja para Saman, oleh karena itu, adalah penguasa sah suku. Ian mendesak lebih lanjut, menyatakan bahwa dia ingin membahas invasi monster di utara, dan Raja Saman seharusnya menyadari kejadian aneh itu. Penduduk asli tersinggung dengan permintaan Ian yang berani untuk menemui raja mereka, dan mengangkat tombak mereka ke arahnya. Mereka memperingatkannya untuk pergi, atau menghadapi pengorbanan kepada roh-roh dataran besar. Frustrasi dengan kurangnya kesopanan, Ian menolak untuk mundur. Dia dengan tenang memberitahu mereka, dia tidak akan pergi hanya karena mereka menyuruhnya. Salah satu penduduk asli menyerangnya dengan tombak. Tapi Ian dengan cepat memblokirnya dengan tombak esnya sendiri, membelah senjatanya menjadi dua. Dia mengancam penduduk asli, memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak membawa Raja Saman, benda berikutnya yang terbang adalah kepala pemimpin mereka. Pada saat itu, Raja Saman muncul dan bertanya, mengapa seseorang dari kekaisaran mencari dirinya? Ian berbalik menghadapinya, dan sekilas, matanya tertuju pada tongkat yang dipegang Raja Saman. Dia segera mengenali pemimpin itu, dan mulai menjelaskan situasinya. Monster-monster dataran besar menyerang perbatasan 3 negara tetangga. Namun, meskipun melakukan perjalanan melalui wilayah tersebut, Ian belum menemukan satu monster pun. Menuju ke selatan, dia bertanya kepada Raja Saman apakah dia tahu mengapa monster hanya menyerang tanah utara. Raja Saman menjawab dengan nada meremehkan, menyatakan bahwa invasi monster ke wilayah manusia bukanlah hal yang aneh, dan penduduk asli tidak tahu mengapa ini terjadi. Ian, bagaimanapun, bisa membaca pikiran Raja Dukun dan memintanya mengatakan yang sebenarnya. Tuduhan itu membuat geram para pengikut Raja Dukun, tapi ia memberi isyarat agar mereka berhenti. Raja Dukun mengungkapkan bahwa dia pernah mendengar tentang sihir pendeteksi kebohongan kekaisaran. Dan meskipun terkesan melihatnya beraksi, dia setuju untuk menceritakan kebenaran pada Ian. Dia menceritakan sebuah ramalan yang mengatakan bahwa dataran agung suatu hari nanti akan dilalap lautan api dengan cahayanya mewarnai tanah menjadi merah. Kaum pribumi yang telah tinggal di wilayah itu selama ribuan tahun akan tercabik-cabik dan diperbudak. Meskipun mereka tahu tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan perang semacam itu, mereka tak bisa hanya berdiam diri, menunggu dan berharap ramalan itu ternyata palsu. Lalu suatu hari, seorang wanita datang kepada mereka, membagikan kekuatannya, dan mengukir sihir pada tongkat itu sebelum menghilang. Dia memberitahu mereka bahwa jika seorang asing tiba di tanah mereka, mereka tidak boleh membiarkannya pergi. Dengan hantaman yang menggelegar, Raja Dukun membanting tongkatnya ke tanah. Dan tiba-tiba, lingkaran api mengelilingi mereka. Orang-orang klan mulai berubah menjadi makhluk mengerikan. Dan Raja Dukun berbalik ke Ian, menyatakan bahwa dia harus mati di sini. Ian segera mengenali sihir hitam yang sedang terjadi. Dia pikir sihir hitam telah diberantas dan dilarang 3 abad lalu, tapi sekarang sepertinya sejarah telah berubah menjadi lebih buruk. Penduduk asli meremehkan Ian, percaya bahwa mereka memiliki keuntungan, tapi Ian bukanlah penyihir biasa. Dia tidak akan mati tanpa perlawanan dengan tekad baja. Dia bertekad untuk mengambil tongkat yang sekarang ternoda sihir hitam dari Raja Dukun, bahkan jika dia harus menggunakan kekerasan untuk melakukannya. Raja Dukun tak bergeming, menantangnya untuk mencoba, yakin bahwa Ian tidak akan berhasil. Lord Pierrick berdiri dengan cemas. Pikirannya berkecamuk dengan kekhawatiran saat dia memikirkan Ian, sudah 10 hari yang panjang sejak sang penyihir menjelajah ke dataran agung. Dan dinding es yang menghalangi pintu masuk ngarai akan segera mencair saat ini juga. Pierre tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enak yang menggerogotinya. Bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada Ian, dan apa yang akan terjadi jika situasi ini berlanjut, tetapi memaksa dirinya untuk fokus kembali. Saat Tuan Pierre memanggil Ardol, dia langsung menyahut. Tuan Pierre memerintahkannya mengikuti rencana, mendirikan pos di ngarai. Dia menyuruh Ardol mengumpulkan semua pasukan yang tersedia dari wilayah mereka, tempatkan di ngarai, bahkan bawa ke tabelnya, bersama dengan pasukan penakluk yang menjaga jalur gunung. Ardol membungkuk dalam-dalam, meletakkan tangan di hati, dan berjanji akan kembali ke pasukannya. Begitu Ardol pergi, Tuan Pierre memejamkan mata, berkonsentrasi penuh. Mencoba menarik kekuatan batinnya, dia mengingatkan diri bahwa dia dan anak buahnya hanya perlu mempertahankan tanah mereka, bersumpah melindungi wilayah dan rakyatnya. Dia bertekad menjadi perisai terkuat dan terkokoh kekaisaran. Dengan tekad membara di hati, dia membuka matanya. Kini dipenuhi rasa tanggung jawab yang luar biasa.
Ketika semua anak buahnya dan ketapel sudah ditempatkan, Tuan Pierre berdiri di depan. Pedang terhunus, memerintahkan pasukannya menyiapkan ketapel. Saat dia berteriak agar mereka siap, sesosok muncul dari kabut. Saat Tuan Pierre fokus pada sosok itu, matanya terbelalak kaget. Berjalan ke arah mereka, terengah-engah dan menggenggam sesuatu di satu tangan, sementara tangan lainnya memegang tongkat. Tak lain adalah Ian Page sang penyihir, kehabisan napas dan acak-acakan. Awan asap hitam berputar di sekeliling kepalanya, Tuan Pierre memanggil Ian. Namun, sebelum dia bisa memahami situasinya, Ian dengan susah payah melarang mereka menyentuh tongkat itu dalam kondisi apapun, lalu tanpa peringatan. Ian ambruk pingsan, Derek panik khawatir, meneriakkan namanya putus asa. Saat Ian sadar, dia mendapati dirinya berbaring tanpa baju di ruangan aneh. Tubuhnya dibalut, dan dia bisa merasakan nyeri tumpul di sekujur tubuhnya awalnya. Dia bertanya-tanya apakah dia berhasil kembali ke kastil Tuan. Dengan hati-hati dia duduk. Gelombang pusing menghantamnya, dan dia menyadari bahwa dia memang sudah kembali. Dia memutuskan untuk fokus mengamankan tongkat itu dulu. Sebelum Ian sepenuhnya sadar, Tuan Pierre dan Ardol menerobos masuk ke kamarnya tanpa mengetuk, keduanya berbicara dengan mendesak. Mereka sudah menunggunya bangun dari tadi. Melihat mereka, Ian bertanya berapa lama dia tidak sadarkan diri, lalu Tuan Pierre malah balik bertanya. Menjawab bahwa dia pergi selama berhari-hari, dia bertanya pada Ian bagaimana perasaannya. Menyebutkan bahwa dokter bilang dia belum boleh banyak bergerak, sebelum Lord Pierre sempat melanjutkan nasihat dokter, Ian sudah menjatuhkan kakinya dari ranjang. Menyatakan bahwa dia baik-baik saja, lalu Ian bertanya tentang tongkat yang dibawanya kembali. Lord Pierre menunjuk ke sebuah kotak dan menjelaskan bahwa tongkat itu ada di dalam. Dijaga oleh penyihir lain, dia menambahkan bahwa kotak itu dibuat khusus dengan sihir. Mirip neraka mana, dirancang untuk melindunginya. Ian berjalan ke kotak itu, dan setelah memeriksa